Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini kami akan mempresentasikan tentang project based learning-nya, yaitu mengunggah tugas pada LMS kampus. Di sini kami 4 orang, yaitu yang pertama ada saya Neila Cahyanir Yang pertama dengan NIM akhir 031, kemudian saya Dewi Rahma Amelia Safitri dengan NIM akhir 20. Saya Raihan Rasid dengan NIM akhir 30. Saya Armansyah Maulana dengan NIM akhir 034. Nah, di sini kami menggunakan latar belakang yaitu perkembangan teknologi digital telah mengubah proses pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, fitur unggah tugas ini menjadi fungsi penting karena berkaitan dengan yang pertama ada penilaian akademik, kemudian ada ketepatan waktu pengumpulan, dan bukti partisipasi mahasiswa. Namun dalam praktiknya, mahasiswa sering mengalami problem, yaitu yang pertama ada kebingungan tombol, kemudian ada kesalahan format file, kemudian ada ukuran file yang terlalu besar, dan kurangnya umpan balik sistem. Di sini kami menggunakan rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana proses interaksi pengguna saat mengunggah tugas pada LMS. Kemudian yang kedua ada pada tahap mana muncul hambatan interaksi. Dan yang ketiga ada di mana terjadi kegagalan terjemahan antara pengguna, input, sistem, dan outputnya. Kemudian ada bagaimana rancangan ulang antarmuka dapat memperbaiki masalah tersebut. Nah, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama ada memetakan alur tugas pengguna saat mengunggah tugas di LMS. Kemudian yang kedua ada menganalisis masalah interaksi menggunakan model Norman. Yang ketiga adalah mengusulkan redesign sistem melalui wireframe sederhana. Dan yang keempat adalah menjelaskan desain berdasarkan teori Human Computer Interaction atau HCI. Kemudian deskripsi sistemnya yaitu sistem yang dianalisis adalah Learning Management System atau LMS kampus yang dimana berfungsi untuk distribusi materi, forum diskusi, pemberian tugas, kuis, dan penilaian. Nah, untuk penelitian ini berfokus pada fitur unggah tugas mahasiswa. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman saya. Silakan. Untuk selanjutnya ini ada alur sistem unggah tugas. Jadi untuk proses umumnya unggah tugas pada LMS yaitu login ke LMS, lalu memilih mata kuliah dan membuka menu tugasnya. Lalu memilih file dari perangkat untuk mengupload filenya. Setelah itu submit tugas dan sistem akan menampilkan status tugasnya. Next. Nah, ini untuk skenario penggunanya. Jadi profil mahasiswa itu mahasiswa semester menengah yang sudah menggunakan LMS namun masih ragu saat mengumpulkan tugasnya. Jadi tujuannya untuk mengunggah file presentasi _kelompok_final.ppt sebelum deadline. Masalah yang sering terjadi yaitu salah memilih file dan juga tidak mengetahui status tugasnya itu sudah terupload atau belum. Lalu untuk hasil observasinya, beberapa masalah interaksi yang ditemukan yaitu adanya perbedaan antara upload dan submit membingungkan pengguna. Status draft tidak terlihat dengan jelas dan umpan balik sistemnya juga kurang jelas. Akibatnya pengguna sering mengira tugas sudah terkumpul padahal masih dalam draft. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang model tindakan Norman. Menurut Donald Norman, interaksi manusia dan sistem terdiri dari 7 tahap. Yang pertama, farming the goal.
Kedua, farming the intention. Ketiga, specifying the action. Keempat, execution the action. Kelima, perceiving system state. Keenam, interpreting system state. Dan yang terakhir adalah evaluating the outcome. Masalah muncul ketika pengguna menganggap upload sama dengan submit. Jadi mereka kadang berpikir jika sudah mengupload maka artinya sudah langsung tersubmit. Lalu seterusnya ada gulf of execution. Jadi jurang eksekusi terjadi ketika tujuan pengguna tidak sama dengan tindakan yang tersedia di sistem. Kasus pada LMS itu sendiri yaitu pengguna ingin mengumpulkan tugas dan sistem memerlukan upload dan submit. Jadi tidak hanya mengupload saja, tapi perlu menekan tombol submit. Pengguna sering berhenti pada tahap upload saja. Lalu seterusnya itu ada gulf of evaluation. Jadi jurang evaluasi terjadi ketika pengguna sulit menilai apakah tindakan berhasil. Contoh pada LMS itu sendiri, sistem hanya menunjukkan file sudah diupload. Seterusnya, status draft tidak terlihat jelas. Jadi ini tempat terkadang mahasiswa salah persepsi bahwa mereka sudah mensubmit, padahal itu hanya mengupload. Akibatnya pengguna yakin tugas sudah terkumpul, padahal nyatanya belum. Setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya desain sistem. Solusinya yang diusulkan adalah menyederhanakan proses pengumpulan tugas. Sebelumnya dengan alur yang lama itu pertama dengan menambahkan submission, lalu upload, lalu save change, lalu submit. Alur yang baru itu menjadi tugas terlebih dahulu, pilih file, lalu sistem otomatis tersubmit. Hitungan alur baru ini adalah lebih sederhana, mengurangi kesalahan dan feedback lebih jelas. Prinsip desain HCI ini atau Human Computer Interaction itu didesain mengikuti prinsip HCI. Yang pertama ada visibility of system status, yang kedua ada konsistensi, yang ketiga error prevention, yang keempat ada clear feedback atau feedback yang bagus. Hasil yang diharapkan adalah proses yang lebih mudah, mengurangi kebingungan, dan meningkatkan pengalaman pengguna UX atau experience. Kesimpulan yang kita bisa dapati adalah yang pertama, fitur unggah tugas ini pada LMS situs masih memiliki masalah interaksi pengguna. Yang kedua ada perbedaan upload dan submit tugas yang menyebabkan kebingungan pengguna atau pemakai. Yang ketiga ada kurangnya feedback atau jawaban balik dari sistem yang menimbulkan ketidakpastian atau abu-abu status tugas tersebut. Yang terakhir ada redesign antarmuka UI dapat meningkatkan kemudahan pengguna pada sistem. Saya kembali kepada Nela. Baik, terima kasih. Izin menampilkan untuk desain yang kami gunakan, redesign yang kami gunakan yaitu seperti ini. Jadi awalnya kita add submission, kemudian kita langsung memilih filenya, lalu kita upload, maka otomatis file itu akan terupload. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.